Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman suara sabda pagi yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan suara sabda pagi Kamis 23 November 2023. Semoga saya menjumpai para pendengar sekalian dalam keadaan sehat-sehat adanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada malam yang lalu dan atas nafas hidup dan hari baru hari ini. Semoga hari ini kami mampu hidup dalam terang firman-Mu dan senantiasa tahu apa yang perlu bagi hidup hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, para pendengar firman suara sabda pagi yang terkasih, bacaan suci untuk renungan suara sabda pagi hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman sabda pagi yang terkasih, tema renungan untuk suara sabda pagi hari ini saya beri judul, "Andaikan engkau tahu apa yang perlu bagimu." Injil pagi ini mewartakan bahwa ketika Yesus hendak masuk kota Yerusalem, ia melihat kota itu dan menyaksikan kehidupan warganya yang jauh dari kehendak Allah. Apa reaksi Yesus, saudara-saudari? Ia menangisi kota Yerusalem beserta warga kotanya, dan ia pun berkata kepada Yerusalem dan segenap warga yang menghuni kota itu, "Andai engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi itu tersembunyi bagi matamu." Yerusalem yang adalah kota damai itu, ternyata semua orang yang tinggal di kota itu tidak lagi hidup dalam damai sejahtera yang diinginkan Allah. Warga dan suasana kota itu tidak lagi memberi rasa damai. Mereka hidup dalam dosa dan senantiasa berbuat dosa. Bapak, Ibu, para pendengar suara sabda pagi yang terkasih, atas kehidupan warga kota yang senantiasa hidup dalam dosa dan terus berbuat dosa, maka Yesus pun meramalkan keruntuhan kota itu, bahwa akan datang harinya musuh-musuh akan mengelilingi engkau dengan kubu dan akan mengepung serta menghimpitnya dari segala jurusan. Dan musuh-musuh akan membinasakan kota beserta dengan warganya, dan tidak akan membiarkan satu batu pun tetap terletak di atas batu yang lain. Bapak, Ibu, para pendengar suara sabda pagi yang terkasih,
Mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem dan meramalkan kehancurannya? Karena meskipun Yerusalem disebut kota damai, tetapi semua warga kota itu hidup menurut keinginannya sendiri. Kedua, karena kesombongan Yesus yang ada di tengah mereka tidak mereka kenal dan percaya Yesus sebagai pembawa damai sejahtera. Ketiga, warga kota Yerusalem karena kesombongan mereka membunuh para nabi utusan Allah yang diutus untuk menyerukan pertobatan. Namun mereka tidak mau mendengarkan para nabi. Bahkan Yesus sendiri pun tidak dikenal. Maka ia pun menangisi kota Yerusalem dan berkata, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, yakni pertobatan, dan orang tidak boleh berbuat dosa lagi dan lagi." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, apa yang dinubuatkan Yesus tempo dulu yang sudah terjadi, dan apakah nubuat Yesus itu terulang lagi bila menyaksikan kehidupan kota Yerusalem dan kota-kota sekitarnya yang sedang berperang saat ini? Apakah merupakan pemenuhan nubuat Yesus tentang keruntuhan Yerusalem terulang untuk kedua kalinya? Kadang dalam hidup ini kita juga hidup sebagaimana orang-orang Yerusalem. Kita sendiri tidak tahu apa yang kita perlu untuk damai sejahtera kita. Sering kita hidup dengan dosa dan tidak mengenal Yesus, dan bahkan kita tidak mengenal Allah dalam diri sesama dan alam ciptaan. Maka Yesus pun terus menangisi Yerusalem keluarga kita, menangisi Yerusalem masyarakat dan desa kita, negara dan bangsa kita. Amin. Marilah berdoa. Allah penuh cinta dan kebaikan, kami bersyukur atas rahmat, cinta, dan damai yang selalu Engkau tunjukkan dalam diri Yesus Kristus, Dia yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekalian. Perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, dan yang bekerja bersama kita, dan yang bekerja dari rumah ke rumah, ataupun yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.